Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Padri Hasibuan 88 di dua konten. Di video kali ini saya mau sedikit bercerita tentang mitos atau fakta harimau atau si belang atau si datu yang biasa kawan-kawan sebut bisa memiliki dendam. Bisa memiliki dendam kepada manusia ya kawan-kawan ya. Apakah harimau bisa memiliki dendam kepada manusia? Itu dia mitos atau fakta. Seringkali kita mendengar kawan-kawan di media televisi terjadi konflik harimau dengan manusia. Mungkin kita tidak asing lagi mendengar harimau bonita. Mungkin kalau di daerah Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Sumatera Barat, tidak asing lagi dengan harimau bonita ya kawan-kawan ya. Mungkin di daerah Jawa juga sudah tahu si bonita itu buasnya seperti apa. Dia masuk ke dalam kampung, masuk ke area perkampungan. Kita sudah tahu seberapa buas dia, berapa yang sudah dimangsa si bonita. Kenapa dia masuk ke area perkebunan warga? Jadi seperti itu ya kawan-kawan ya. Konflik harimau dan manusia pasti ada penyebabnya kawan-kawan. Tidak hanya sebatas konflik. Tiba-tiba harimau menyerang tanpa ada alasan. Tidak seperti itu. Hewan liar itu kalau diganggu pasti buas. Yang namanya hewan liar, hewan buas. Pasti lebih buas dari manusia. Akan tetapi ada yang lebih buas dari si hewan buas tersebut. Kita tidak menyadari manusia. Manusia itu sendiri yang lebih buas dari hewan liar tersebut, hewan buas tersebut. Walaupun dikategorikan hewan buas kawan-kawan ya. Akan tetapi kita tidak menyadarinya. Seberapa buas kita, seberapa serakah kita. Contohnya ini, lihat kawan-kawan. Ini contoh ya, ini contoh penebangan hutan. Pohon seperti ini. Tempatnya diganggu. Ya kawan-kawannya, tempat habitatnya, tempatnya berlindung dari hujan dirusak. Jadi kita sudah melihat, bukan di sini saja, bukan di video saja, ini hanya contoh. Ini hanya contoh video saya kawan-kawan ya. Mungkin kawan-kawan sudah melihat di berita, hutan itu sudah habis. Jadi makanya terjadi konflik manusia. Jadi kawan-kawan, pada zaman dulu, ini zaman dulu ya, ada batas manusia dan hewan buas. Ini zaman dulu orang-orang tua kita, terkhusus di Sumatera. Ada batas. Hutan tempatnya hewan buas dan perkebunan tempatnya manusia. Dan alhamdulillah cerita orang-orang tua dulu kita, terkhusus di Sumatera, tidak terjadi kawan-kawan konflik harimau dan manusia. Tidak terjadi konflik harimau dengan manusia, binatang buas, terkhusus binatang buas kawan-kawan ya. Dikarenakan apa? Itu tadi, tempatnya tidak dirusak ya. Tempat habitatnya, tempat dia berteduh, tempat dia istirahat, tempat dia tidur, tidak disentuh manusia. Ada batas di sini tempat hewan buas. Contohnya harimau, jangan diganggu. Bahkan kawan-kawan, kata orang tua dulu, si hewan buas tersebut tidak pernah melintas ke perkebunan manusia. Tidak pernah, tidak ada konflik, tidak pernah melintas. Sama sekali tidak pernah. Itulah dia. Di zaman dulu sebelum masuk manusia serakah. Yang bisa kita lihat hutan habis ditebang dengan cara ilegal kawan-kawan ya. Mereka tidak mengenal batas. Mereka tidak mengenal di mana tempatnya binatang buas. Mereka tidak mau tahu itu. Itulah dia manusia serakah. Menghabisi hutan tempatnya binatang buas. Jadi hal yang wajar saja. Ada konflik antara manusia dan harimau. Faktanya apa kawan-kawan? Faktanya seperti yang saya katakan tadi. Apakah ada dendam harimau tersebut dengan manusia? Sudah pasti ada. Akan tetapi dia tidak menunjukkan dengan satu orang.
Contoh kawan-kawan, saya merusak hutan. Saya menebang hutan dengan cara legal di tempatnya hewan buas. Di tempatnya mereka berteduh. Di tempatnya mereka beristirahat. Saya rusak dengan cara ilegal. Ya, saya sudah tahu bahwasanya di dalam ini ada binatang buas. Saya rusak. Setelah itu saya pergi. Saya sudah mendapatkan hasil dari hutan tersebut. Saya membawa hasil dari hutan tersebut. Tiba-tiba ada seseorang masuk ke dalam hutan. Niatnya baik kawan-kawan. Bukan untuk merusak. Bahkan dia mau melestarikan hutan tersebut. Menjadi korban. Menjadi korban binatang buas tersebut. Harimau tadi. Dia tidak mengenal satu orang. Contohnya saya tadi. Saya rusak. Terus saya pergi. Bukan dia mencari saya. Tidak. Akan tetapi mencari namanya manusia. Yang merusak. Ya, namanya manusia. Itu dia. Dia tidak mengenal saya yang merusak. Dia tidak mau tahu itu. Itulah binatang buas. Itulah harimau. Memiliki sifat dendam. Apalah lagi anaknya kita ambil. Ya, kita rampok. Kita ambil dari tempatnya mereka. Itu sangat fatal sekali. Hal yang wajar aja si Bonita masuk ke area perkebunan warga. Mungkin kita tidak asing lagi seperti yang saya katakan tadi, si Bonita ceritanya sebenarnya dia memiliki anak, akan tetapi anaknya ini tidak tahu keberadaannya di mana. Makanya dia masuk ke perkebunan warga dan memangsa warga. Itulah dia si Bonita. Walaupun kata orang si Bonita ini sangat buas sekali kawan-kawannya, tapi dia ada alasan untuk masuk ke perkebunan warga. Itu tadi, anaknya dia diambil atau diburu para pemburu yang serakah. Jadi seperti itu. Pasti harimau itu memiliki sifat pendendam. Itu sangat pasti sekali kepada manusia kawan-kawan ya. Terkhususnya kepada manusia. Itu tadi, dia bukan untuk menunjukkan satu orang. Contoh saya tadi, saya rusak hutan, saya pergi, saya mengambil hasil dari hutan tersebut, dan ada orang yang baik masuk ke dalam hutan mau melestarikan hutan, tiba-tiba dia menjadi korban. Itulah harimau. Ya. Jadi dia tidak mengenal, dia buas. Apalagi itu dia, tempat dia dihancur, anaknya diambil, diburu. Bahkan si harimau tersebut diburu. Kulitnya dijadikan pajangan, dijadikan tempat di rumah-rumah kita. Jadi perhiasan, kawan-kawan. Coba kejamnya kita. Kita mengulitinya, manusia tersebut, manusia serakah tersebut mengulitinya, dijadikan tempat pajangan, kepalanya dijadikan tempat pajangan. Wajar tidak mereka masuk ke perkebunan masyarakat untuk menghabisi dendam kepada manusia? Wajar apa tidak? Coba Anda yang menarik diri kepada Anda sendiri. Ada seseorang masuk ke dalam rumah Anda, merusak rumah Anda, apa yang Anda lakukan? Pasti sedikit hati Anda, emosi kita, ketidaksenangan kita di dalam hati kita pasti terusik. Dikarenakan apa? Tempat tinggal kita dirusak. Ya kawan-kawan ya. Jadi itu tadi saya jelaskan, itu sangat fakta kawan-kawan ya. Harimau memiliki dendam kepada manusia kalau tempatnya dirusak. Pasti. Akan tetapi dia tidak mengenal dendam satu orang, yang pastinya manusia. Ya, apalagi anaknya tadi diburu, yang pastinya manusia. Dia tidak mau tahu siapa yang menghancurkan, siapa yang mengambil anaknya. Dia tidak mau tahu, mau siapapun itu manusianya, tetap diserang. Rugi siapa? Orang yang tidak merusak hutan. Tiba-tiba dia masuk ke area hutan, perbatasan hutan, diserang, padahal dia tidak merusak hutan. Itu tadi diakibatkan apa? Keserakahan si manusia yang jahat tadi. Oke? Sampai di sini video kita, ikuti terus video selanjutnya tentang hunting, bercerita tentang alam, hutan Sumatera. Salam dari saya Padli Hasibuan 88 di 2 konten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.